Bayangkan, hari di mana bumi kita berada paling jauh dari matahari. Jauh sekali, bahkan lebih jauh dari biasanya. Tapi, kenapa ya? Rasanya kok nggak makin panas? Tandai kalender kalian. Pada bulan Juli 2025, bumi kita akan mencapai titik terjauhnya dari matahari. Jaraknya bukan main-main, mencapai sekitar 152,1 juta kilometer. Sebuah jarak yang luar biasa jauh, bukan? Tapi anehnya, di belahan bumi utara, justru bulan Juli adalah puncak musim panas. Kok bisa begitu? Mari kita kupas tuntas sains di baliknya. Hai para penjelajah semesta, selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita menguak misteri-misteri ilmiah yang bikin kita tercengang. Kali ini, kita akan membahas sebuah fenomena kosmik yang unik dan mungkin sedikit mengejutkan bagi sebagian dari kalian. Aphelion. Apa itu aphelion? Untuk memahami aphelion, kita harus sedikit kenalan dengan bentuk orbit bumi. Banyak dari kita mungkin berpikir bumi mengelilingi matahari dalam lingkaran sempurna. Padahal, faktanya, orbit bumi itu elips atau oval, bukan lingkaran. Nah, karena bentuknya elips, ada dua titik ekstrem dalam perjalanan bumi mengelilingi matahari setiap tahunnya. Ini adalah titik di mana bumi berada paling dekat dengan matahari. Biasanya terjadi sekitar awal Januari. Dan inilah fokus kita, titik di mana bumi berada paling jauh dari matahari. Seperti yang sudah disebut, untuk tahun 2025 ini, jatuh pada tanggal bulan Juli. Jadi, pada bulan Juli 2025 nanti, kita akan sedikit lebih jauh dari matahari dibandingkan hari-hari lain dalam setahun. Angka 152,1 juta kilometer itu sekitar 5 juta kilometer lebih jauh daripada jarak rata-ratanya, dan sekitar 2,5 juta kilometer lebih jauh dari saat kita di perihelion. Jarak ini memang signifikan dalam skala kosmik. Nah, ini dia bagian yang paling sering bikin bingung. Kalau bumi jauh dari matahari, kenapa kok di bulan Juli, belahan bumi utara malah merasakan musim panas yang terik? Bukannya harusnya dingin karena jauh dari sumber panas? Jawabannya sederhana dan sangat penting. Jarak bumi ke matahari tidak menjadi faktor utama yang menentukan musim. Faktor utama yang jauh lebih dominan adalah kemiringan sumbu rotasi bumi. Bayangkan, bumi kita miring sekitar 23,5 derajat terhadap bidang orbitnya mengelilingi matahari. Kemiringan inilah yang menyebabkan terjadinya musim. Pada bulan Juni, Juli, dan Agustus, belahan bumi utara miring ke arah matahari. Ini berarti sinar matahari datang lebih langsung dan terkonsentrasi di wilayah tersebut, menyebabkan suhu naik dan terjadilah musim panas. Meskipun kita berada di titik terjauh, efek kemiringan sumbu ini jauh lebih kuat dibandingkan efek jarak. Sebaliknya, pada bulan Desember 20 Januari 2008 Februari, belahan bumi selatan yang miring ke arah matahari mengalami musim panas. Sementara belahan bumi utara mengalami musim dingin karena mendapatkan sinar matahari secara tidak langsung. Jadi, meskipun jarak kita ke matahari berubah sedikit sepanjang tahun, kemiringan sumbu bumilah yang benar-benar mendikte datangnya musim panas atau musim dingin. Efek dari aphelion itu sendiri sebenarnya sangat minim terhadap suhu global kita. Mungkin hanya penurunan suhu rata-rata yang sangat kecil dan tidak terasa oleh indera kita sehari-hari. Jadi, aphelion pada bulan Juli 2025 adalah pengingat betapa dinamisnya sistem tata surya kita. Bumi terus bergerak dalam tarian elipsnya mengelilingi matahari, dan setiap detail kecil dalam pergerakan ini punya kisah ilmiahnya sendiri. Meskipun kita akan berada di titik terjauh dari matahari, jangan berharap suhu akan langsung dingin membeku ya. Ingat, kemiringan sumbu bumilah bintang utamanya dalam menentukan musim. Fenomena ini justru menunjukkan betapa kompleks dan menakjubkannya alam semesta yang kita tinggali. Kalau kalian suka dengan pembahasan ilmiah yang santai, tapi tetap informatif seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.